Operasi perkalian pada aljabar itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perkalian antar satu suku. Untuk contohnya, 2 dikali dengan 3x. 2 kali 3, 6. Kemudian dilanjut dengan variabelnya. Variabelnya itu kan hanya x, dan x-nya hanya 1, jadi 6x. Yang dimaksud dengan satu suku itu, 2. 2 itu merupakan satu suku. Kemudian 3x juga satu suku, gitu ya. Contoh lain, 4a dikali dengan 2y sama dengan 8, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada perkalian satu suku dengan dua suku atau lebih. Contohnya, 2 dikali dengan 4 tambah 2m. Nah, di sini angka 2 itu menandakan satu suku ya. Kemudian dalam kurung ada 4 tambah 2m. Ini dua suku. Jadi perkalian satu suku dari 2 dengan dua suku atau lebih, yaitu dua sukunya 4 tambah 2m. Ini hasilnya adalah kita gunakan sifat distributif 2 kali 4. Karena di sini operasinya penjumlahan, maka kita menjumlahkannya dengan 2 dikali 2m. Kita operasikan 2 kali 4, 8, ditambah 2 kali 2m, yaitu 4m. Nah, jadi hasilnya 8 tambah 4m. Contoh lain, 3a dikali dengan 2b, ditambah c, ditambah 3d. Kita gunakan sifat distributif lagi, 3a dikali 2b, kemudian 3a dikali c, dan 3a kali 3d. Nah, di sini kan satu suku, kemudian di sini ada 3 suku, yaitu 1, 2, 3. Jadi ini perkalian antar satu suku dengan 3 suku. 3a kali 2b yaitu 6ab, ditambah 3a kali c, 3ac, kemudian 3a kali 3d yaitu 9ad. Nah, jadi hasilnya itu 6ab tambah 3ac tambah 9ad. Untuk yang ketiga itu perkalian antar dua suku atau lebih. Nah, contohnya kita akan mengoperasikan dua suku dari 2n tambah 7 dikalikan dengan dua suku n tambah 5. Nah, untuk perkalian yang ketiga juga kita bisa menggunakan 3 cara. Cara 1 dan 2 kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, untuk cara 1 kita akan mengalihkan antara 2n tambah 7 dikali dengan n, kemudian 2n tambah 7 dikali dengan 5. Jadi 2n tambah 7 dikali dengan n ditambah 2n tambah 7 dikali dengan 5 sama dengan kita gunakan sifat distributif 2n dikali n kemudian 7 kali n. Selanjutnya 2n juga dikali dengan 5 dan 7 dikali 5 gitu. Dan tambah 2n kali 5 tambah 7 kali 5. Nah, kita perhatikan 2n kali n berarti 2n kuadrat. Kenapa n kuadrat? Karena n-nya di sini ada 1, di sini ada 1, jadi ada 2 gitu ya. Ditambah 7 kali n, 7n. Tambah lagi 2n kali 5 yaitu 10n. Tambah 7 kali 5, 35. Kita operasikan suku sejenis yaitu 7n dengan 10n. 2n kuadrat ditambah 17n tambah 35. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah 2n kuadrat tambah 17n tambah 35. Ini menggunakan cara 1. Selanjutnya kita akan mencoba dengan cara kedua. Cara kedua ini hampir sama dengan menggunakan cara 1. Hanya saja di sini kita akan mengalihkan antar n tambah 5-nya itu dengan 2n, kemudian n tambah 5 juga dikali dengan 7. Jadi kali n tambah 5. Kita gunakan yang distributif ataupun sifat penyebaran yaitu 2n kali n, kemudian 2n dikali dengan 5. Selanjutnya
kali N, dan 7 juga dikali dengan 5. Ditambah 7 kali N, ditambah 7 kali 5. Sama dengan 2N kali N, yaitu 2N kuadrat, ditambah 2N kali 5, 10N, tambah 7 kali N, 7N, ditambah 7 kali 5, 35. Seperti biasa kita operasikan suku sejenis. Di sini ada 10N dengan 7N. Jadi 2N kuadrat ditambah 10N tambah 7N, 17N, ditambah 35. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 2N kuadrat tambah 17N tambah 35. Selanjutnya kita gunakan cara yang terakhir. Cara yang ketiga ini yang sering digunakan, jadi kita akan mengalihkan 2N dengan N, kemudian mengalihkan 2N juga dengan 5. Suku yang lain, yaitu 7 kali N, dan 7 juga dikali dengan 5. Sama dengan 2N kali N, yaitu 2N kuadrat, ditambah 2N kali 5, 10N, tambah 7 kali N, yaitu 7N, dan 7 kali 5 adalah 35. Nah, seperti biasa kita operasikan yang sama 2N kuadrat berarti 10N tambah 7N, 17N, tambah 35. Nah, jadi hasilnya itu sama antara cara 1, cara 2, dan cara 3. Tapi dari ketiga cara ini biasanya yang lebih sering digunakan yaitu cara ketiga, gitu ya. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja yang menurut kalian lebih mudah dalam pengerjaannya.